KPPN Bojonegoro tak henti berinovasi, janji melayani dengan hati. Berikutnya kita ikuti laporan penyelenggara oleh Kepala KPPN Bojonegoro, Bapak Ahmad Junaidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas perkenan dan hidayahnya kita dapat hadir dan berkumpul dalam rangka penyerahan DIPA tahun anggaran 2017. Terdiri dari 33 satuan kerja di Kabupaten Bojonegoro sebesar 461.694.112.000. Untuk 26 satuan kerja di Kabupaten Lamongan sebesar 543.036.032.000. Sedangkan DIPA dana transfer ke daerah dana desa telah disampaikan oleh Bapak Gubernur pada tanggal 16 yang lalu di pemerintah provinsi. Untuk Kabupaten Bojonegoro sebesar 2.737.054.200.000 rupiah. Sedangkan untuk Kabupaten Lamongan sebesar 2.017.930.104.000. Langkah awal untuk percepatan penyerapan perlu dilakukan lebih terstruktur dari tahun sebelumnya, yaitu dengan lebih cepat dan menyeluruh proses percepatan pengadaan barang dan jasa sebelum tahun anggaran 2017. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan APBN tahun 2017, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan kegiatan proyek, terutama untuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa dalam skala besar. Proses percepatan tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa tersebut, antara lain meliputi penyusunan dokumen lelang, pengumuman lelang, pelaksanaan lelang, dan penetapan pemenang lelang. Rangkaian proses tersebut dilaksanakan sesegera setelah APBN ditetapkan. Selanjutnya kami juga mohon izin Bapak Bupati untuk dapat menyerahkan DIPA tahun 2017 secara simbolis kepada pimpinan satuan kerja Kementerian Lembaga di Kabupaten Bojonegoro dan Lamongan yang telah dipilih. Akhir kata, kami segenap jajaran Kantor Pelayanan Rendah Negara Bojonegoro menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, khususnya pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang telah bersinergi dalam penyerahan DIPA tahun 2017. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kekuatan hidayah kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara simbolis nanti akan diserahkan oleh Bapak Bupati Bojonegoro, tentu dengan didampingi oleh Kepala KPPN Bojonegoro. Burung raja, Angling Dharma punya cerita. Di kibraku kota ini jadi saksi. Dimuncaki teduhkan hati, ladang minyak kobarkan rasa. Di semangatku menapaki 1000 asa. Dengan integritas tertinggi, profesional dan bersinergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunia. Yang saya hormati Bapak Ibu Penerimaan DIPA 2017, Pak Kapolres, Pak Kaseli Abdul Semakin, Pak Kapolres Baik, Pak Tema Lamongan Bojonegoro. Tadi saya tanya dua hal. Satu pada Pak Amir, sampai hari ini masuk kira-kira dari target itu kurang lebih, ya kurang sedikit 70%. Makanya senyumnya tidak seperti biasanya Pak Amir ini. Bapak Ibu kalau belum tahu, Pak Amir mau berdiri Pak Amir. Ini urusan dari penerimaan, ya kejar Pak, kejar penerimaan ini Pak Amir ini. Jadi ada
bagian yang hitung dampaknya itu Pak Jamil BPS. Kemudian bagian nerima itu yang bukan yang nerima sekarang. Kalau nerima itu kan pasif, bukan kerja itu Pak Amir. Lalu bagian mengeluarkan itu Pak Junaidi. Tadi Pak Junaidi sudah menyampaikan 93% penyerapan itu luar biasa. Jadi kita kenapa kok setiap tahun tidak diselenggarakan kegiatan seperti ini? Yang pertama, ini simboliknya itu mulai presiden menyerahkan, kemudian gubernur menyerahkan, lalu bupati menyerahkan di levelnya masing-masing. Ini sebenarnya ada pesan simbolik bahwa inilah kita selalu berpikir negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, sebenarnya mengandung pesan bahwa kita semua ini juga pelaksana atau penerima mandat masing-masing di sektor kita masing-masing. Jadi saya kira acara ini diselenggarakan itu kalau bahasa Arabnya itu bagian dari mau'idhah tadhkirah, mengingatkan bahwa kita sekarang kebetulan masih menjabat dan kita kebetulan yang menerima mandat itu. Itulah sebabnya mengapa secara berantai Pak Presiden menitip pesan Pak Gubernur hari Jumat yang lalu menitip pesan kepada Bupati untuk menyampaikan di jajarannya masing-masing. Dan saya seminggu yang lalu baru mengikuti Open Government Partnership di Paris, 74 negara datang, dan Amerika juga Pak Obama memberikan pidatonya. Saya ketemu dengan orang-orang USAID, saya ketemu dengan orang Bank Dunia, diskusinya seperti sekarang semua bertanya, what will be, apa yang akan terjadi? Orang lagi bertanya-tanya. Nah, karena itulah mengapa kemudian pemerintah untuk tahun 2017 ini itu tidak memasang target yang over dari sisi pendapatan, dari sisi pertumbuhan ekonomi, tidak sangat over. Ekspornya tidak dibayangkan sangat berlebihan. Ya, sekarang dibikin serealistis mungkin. Maka anggaran 2017 itu anggaran paling realistis di dalam 3 tahun terakhir ini. Dibikin sangat realistis dengan fokus tetap pada infrastruktur. Jadi infrastruktur yang diharapkan akan memberikan mendorong ke depan adalah pertumbuhan ekonomi, itu yang menjadi fokusnya. Cepat itu penting. Yang kedua, tepat itu penting. Tepat itu pasti tepat dari sisi tata kelola, tepat dari sisi waktu, tepat dari sisi sasaran, dan kemudian tepat dari sisi impact. Nah, kalau impact-nya itu tepat, maka APBN, APBD yang perannya hanya 6-7% dari PDRB atau PDB itu tetap penting sekali. Ya. Walaupun kalau kita lihat PDB sekarang sudah 11.000 triliun ya Pak Jamil ya. Misalnya Lamongan 30 triliun, Bojonegoro 40 triliun. Angka 40 triliun ini itu adalah PDRB, itu adalah hasil dari kerja seluruh orang Bojonegoro kumpulkan itu 40 triliun. Nah, dibandingkan dengan APBN, APBD yang kita kelola di Bojonegoro ini, itu kira-kira tidak lebih dari 5 triliun. Berarti berapa persen ya? 9% ya? Ya, 9%. Nah, kalau 10%-nya 4 triliun ya? Ya, 11 sekian persen. Namun walaupun cuma 11 sekian persen, ini kalau dibandingkan dengan negara lain jauh sekali. Misalnya Cina itu tax rasionya, perbandingan antara pajak dengan pertumbuhan ekonominya itu dapat pajaknya 20%. Kita ini baru 11%. Makanya kenapa ekonomi harus tumbuh. Nanti kalau sudah seperti Cina itu bingung belanjanya duit, pakai likuiditas. Nah, ya karena itu kalau kita bisa mentransformasi seperti Cina, nanti tax-nya, pajaknya itu sudah 20% dari PDB-nya. Nah, kuncinya adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi ini walaupun hanya 10-11% kelihatannya secara langsung impact daripada belanja pemerintah atau government spending, namun angka yang 10% rata-rata ini atau bahkan secara nasional sebenarnya cuma 6% itu sangat penting perannya. Mengapa? Karena masyarakat kita itu masih sangat primordial pada umumnya,
peran pemerintah ini sangat luar biasa. Jadi kalau ada modal pembangunan itu adalah tokohnya pemerintah, ormas, pengusaha, NGO, dan akademisi. 4 sekawan ini A, B, G, C, akademisi atau NGO, businessman, government, dan kemudian komunitas. Peran government ini sangat penting untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman, fasilitasi, kemudian juga mengkoordinasi. Bagaimana memberikan rasa aman dan nyaman? Itu tugas kita. Itulah kemudian ada TNI Polri, ada lembaga penegak hukum. Bagaimana kemudian fungsi fasilitasi? Itulah sebabnya ada fungsi Pemda dan juga fungsi satker. Semua satker fasilitasi, tidak semua kita ini kadang-kadang menjadi eksekutor, tapi fasilitator. Lalu bagaimana kita memberikan pelayanan? Fungsi pelayanan ini yang juga kita berikan. Makanya ada kawan-kawan dari pelabuhan, kawan-kawan dari pertanian, peternakan, dari semua sektor. Ini kan fungsi pelayanan yang kalau kita lakukan dengan baik, insya Allah itu akan mendorong sektor bisnis, sektor komunitas, akademisi dan NGO memberikan partisipasi yang tinggi, diharapkan muncul inovasi, dan pada akhirnya muncullah iklim ekonomi yang sangat kondusif sehingga tumbuhlah investasi, tumbuhlah usaha-usaha baru di lingkungan kita semua ini. Bagaimana kita memfasilitasi dunia, misalnya kalau di Bojonegoro industri minyak. Kalau industri minyak dulu kita tidak berhasil memfasilitasi dengan baik, pasti minyak tidak bisa menjadi trigger perubahan ekonomi. Lalu kalau kita tidak fasilitasi investasi swasta, mulai dari sektor industri, sektor perdagangan, sektor jasa, dan sekarang wisata tren baru di Bojonegoro, maka juga tidak tumbuh ekonomi. Dan ini kalau ekonomi ini tumbuh, muncullah tempat-tempat wisata baru, industri baru, maka potensi pajaknya akan muncul di tempatnya Pak Amin. Makanya sekarang di tempat kita orang ngurus izin sekaligus ngurus NPWP, sekaligus ngurus BPJS-nya. Ya, bisa sertifikat satu pintu. Gunanya apa? Supaya ini kita fasilitasi ekonominya, tapi pajaknya juga sekaligus kita raih. Walaupun ini ngelola rakyat ini kadang-kadang seperti ngelola bayi, gigit no pajaknya ya mati gitu. Ya. Ini kan ngelola retribusi juga gitu. Restoran-restoran yang baru muncul tuh kalau langsung digejot pajak mati ya. Makanya ya pelan-pelan, karena kita kasih diskon, grace period nggak usah bayar 5 bulan, 6 bulan, setelah itu bayar 2%. Dievaluasi lagi kalau bisa naik ya 3%, naik lagi sampai suatu hari kita berharap dia bisa full. Karena itu Bapak Ibu, atas nama negara dan pemerintah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua KPA dan Kasatgal yang hadir. Karena Bapak Ibu juga lah, maka ekonomi ini bisa tumbuh, situasi sosial menjadi kondusif, dan biaya itu sebenarnya hanyalah menjadi salah satu faktor. Dan faktor utama adalah kegigihan, kesungguhan, dan care, responsif, proaktif dari seluruh Bapak Ibu. Terima kasih dan tepuk tangan untuk semuanya. Dan 2017 akan lebih baik daripada ini. Segala kekurangan mari kita catat dan kita jadikan pelajaran. Saya tadi pagi baru mimpin rapat internal Pemkab untuk juga membuat catatan-catatan evaluasi kekurangan-kekurangan hal-hal menonjol 2016 yang perlu kita perbaiki di 2017. Apa saja yang menjadi inputting perbaikan sistem maupun hal-hal yang nyata yang bisa kita lakukan, termasuk hal-hal menonjol yang kita identifikasi akhir tahun 2016 dan biasanya awal tahun 2017. Terima kasih sekali lagi, kurang lebih mohon maaf. Saya minta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih acara kami selanjutnya. Bojonegoro foto cepat dan akurat, pelayanan prima tanpa berat. Berapa semuanya? 35 Pak? Oh 35 ya. Oke, terima kasih. Bojonegoro